Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah merasa sudah berusaha, tapi tetap kalah? Sudah latihan, sudah berdoa, sudah berharap, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan? Lalu muncul satu bisikan pelan dalam hati. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Berhenti. Dengarkan ini baik-baik. Kalah tidak pernah memalukan. Yang memalukan adalah ketika kita berhenti hanya karena kalah. Kita hidup di zaman yang memuja kemenangan. Semua orang ingin terlihat berhasil. Tidak ada yang mau terlihat gagal. Media sosial hanya menampilkan hasil, jarang menampilkan proses, jarang menampilkan air mata, jarang menampilkan doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Akibatnya, kita mulai percaya bahwa kalah adalah aib. Padahal tidak. Dalam hidup, kalah itu pasti. Yang tidak pasti adalah apakah kita bangkit atau tidak. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ayat ini turun setelah kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Bayangkan, para sahabat terbaik, orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, tetap mengalami kekalahan. Apakah itu berarti Allah meninggalkan mereka? Tidak. Justru setelah kekalahan itu, mereka menjadi lebih kuat, lebih disiplin, lebih matang. Kalah bukan tanda kehinaan. Kalah adalah proses pembentukan. Besi tidak menjadi pedang tanpa dibakar. Emas tidak menjadi murni tanpa dilebur. Dan manusia tidak menjadi kuat tanpa ujian. Kadang kita salah memahami arti kalah. Kita kira kalah berarti tidak berbakat, tidak cukup pintar, tidak cukup layak. Padahal bisa jadi kalah berarti Allah sedang membersihkan kesombongan kita. Allah sedang menguatkan mental kita. Allah sedang mengajarkan sabar yang belum kita miliki. Kadang kita terlalu cinta pada kemenangan. Padahal Allah lebih cinta pada pertumbuhan jiwa kita. Lalu Allah menegaskan lagi dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, ketika kamu sedang kalah, ketika kamu sedang jatuh, ketika kamu merasa gagal, di saat yang sama Allah sudah siapkan kemudahan. Mungkin belum terlihat, mungkin belum terasa, tapi sudah ada. Dan ayat ini diulang 2 kali. Para ulama menjelaskan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Satu ujian tidak akan lebih besar dari pertolongan Allah. Jadi kalau hari ini kamu kalah, jangan langsung berkata, semua sudah hancur. Belum. Karena bisa jadi, bersama kekalahan itu, Allah sedang menyiapkan kedewasaan, kekuatan mental, kesabaran, dan kemenangan yang lebih besar. Kita hanya belum sampai ke titik itu. Masalahnya bukan pada kalahnya. Masalahnya pada reaksi kita setelah kalah. Ada orang yang kalah, lalu bangkit. Ada orang yang kalah, lalu berhenti.
Yang kedua itulah yang benar-benar kalah. Karena kekalahan sejati bukan ketika kamu jatuh, tapi ketika kamu memilih untuk tidak berdiri lagi. Allah tidak menilai hasil seperti manusia. Allah menilai usaha, kesabaran, dan keikhlasan. Bisa jadi di mata manusia kamu kalah, tapi di sisi Allah, kamu sedang naik derajat. Dunia ini bukan tempat pamer kemenangan. Dunia adalah tempat ujian. Dan ujian tidak selalu berupa kesuksesan. Kadang ujian itu justru berupa kegagalan. Kalau setiap doa langsung dikabulkan, kalau setiap usaha langsung berhasil, mungkin kita tidak akan pernah belajar tawakal. Kalah membuat kita sadar bahwa kita lemah. Dan kesadaran itu membuat kita kembali pada Allah. Itulah sebabnya kalah tidak selalu buruk. Yang berbahaya adalah ketika kalah membuat kita putus asa, merasa tidak layak, berhenti mencoba, berhenti berharap. Itu bukan suara iman. Itu suara kelelahan. Dan kelelahan bukan alasan untuk menyerah. Kalau hari ini kamu merasa kalah berkali-kali, mungkin itu bukan tentang kemampuanmu. Mungkin itu tentang mentalmu yang sedang ditempa. Mental tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun dari jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, sampai akhirnya kokoh. Jangan malu karena kalah. Malu itu kalau kamu tidak mau belajar. Malu itu kalau kamu berhenti hanya karena satu musim sulit. Ingat ini baik-baik. Selama kamu masih bangkit, selama kamu masih berusaha, selama kamu masih kembali kepada Allah, kamu belum kalah. Kamu sedang ditempa. Dan orang yang ditempa dengan sabar akan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin bukan hari ini. Mungkin bukan besok, tapi waktunya akan datang. Tetap berjalan, tetap berusaha, tetap jaga iman. Karena kalah itu tidak memalukan. Menyerah yang memalukan. Dan kamu tidak diciptakan untuk menyerah. Kamu diciptakan untuk bangkit, untuk belajar, untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih kuat.